Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik di Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah ramalan ya, yang mana ramalan ini mungkin sudah ditunggu-tunggu banyak orang, banyak yang sudah menanyakan kepada saya tentang ramalan apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi sesungguhnya saya akan jelaskan dulu di sini bahwasanya ini hanyalah ramalan dan hanya prediksi kita. Dan cara saya memprediksi itu adalah dengan saya berzikir pada Allah, saya istiqoroh dulu, saya juga mengumpulkan data-data ya dari kitab-kitab falak, kitab kuno ya, kitab kuno ya. Ada memang kitab yang memang bisa dia menjelaskan bahwasanya setiap tahun akan terjadi apa saja, dan juga ditambah lagi dengan prediksi-prediksi saya yang mana hasil dari istiqoroh saya insya Allah sudah saya rangkum menjadi satu dan akan saya bacakan di video kali ini. Nah, tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwasanya ini hanyalah prediksi, ini hanyalah sebuah prediksi ya, yang mana saya hanya sebagai manusia yang hanya prediksi saja. Saya tidak niat mendahului Allah ya, tetapi ini hanya prediksi saya saja. Yang mau percaya silahkan, yang tidak mau percaya ya silahkan gitu. Tapi tujuan saya yakni adalah saya berharap dengan adanya video ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi lebih takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tentang prediksi saya tentang apa yang akan terjadi 2021, saya akan menjelaskan dulu tentang apa yang akan terjadi tahun 2021 menurut kitab kuno. Pertama-tama kita akan menjelaskan bahwasanya kalau dalam kitab kuno ini mereka memprediksi berdasarkan tahun Hijriyah ya, tahun Hijriyah, yakni kalau kita mengetahui bahwasanya tahun 2021 tahun Hijriyahnya, satu Hijriyahnya tepat di tanggal berapa Agustus itu saya lupa, tanggal 20 atau berapa Agustus, yang itu adalah hari Kamis kalau tidak salah ya, Kamis. Saya cek itu hari Kamis. Ya betul, tanggal 20 Agustus hari Kamis. Ya, saya cek tanggal 20 Agustus hari Kamis, dan itu satu Muharramnya jatuh di tanggal 20 Agustus 2020, dan bintangnya adalah Mustari atau Jupiter. Ya, dan saya akan menjelaskan dulu di sini raja jin yang menguasai di bulan Mustari ini jatuh di hari Kamis ini adalah yang bernama Syampurashin ya, Syampurashin, dan dia dikontrol oleh malaikat Sorfiail namanya, malaikat Sorfiail, dan bintangnya Mustari. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan menjelaskan rangkuman dari
apa saja yang terjadi di tahun 2021 berdasarkan kitab kuno dulu, baru nanti saya akan menjelaskan beberapa yang akan terjadi menurut istikharah saya atau menurut prediksi saya, begitu. Oke, yang pertama menunjukkan pada waktu 1 Muharram ini, 1 Muharram hari Kamis, atau dikatakan tahun 2021 ya. Tahun 2021 ini menunjukkan pada tahun itu akan banyak orang yang mati, banyak orang yang berbuat makar dan kejahatan. Nah, banyak orang yang mati akan berbuat makar dan kejahatan, seperti itu. Yang kedua, sungai-sungai airnya berkah. Yang berikutnya, sungai-sungai airnya berkah. Jadi memang ada keberkahan tersendiri dari air ya. Berikutnya adalah pada tahun 2021 ini alamat atau pertanda harga barang-barang makanan akan melonjak naik. Juga bahan pakaian, hasil perahan seperti susu dan madu akan melonjak harganya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya memang harga-harga bahan baku ya, seperti makanan, bahan-bahan premier ya, bahan-bahan utama ya, makanan ya, terus baju-baju, pakaian sandang, itu semua akan naik harganya di tahun ini. Lalu berikutnya, pada tahun 2021 ini akan banyak binatang buruan di laut dan di darat. Jadi bagi yang suka mancing akan membawa keberkahan yang lebih di tahun ini, akan lebih mudah untuk mendapatkan ikan di tahun ini. Begitu. Lalu berikutnya, pada tahun ini raja-raja atau pembesar negeri akan bertindak secara adil, melaksanakan hukum-hukum menurut undang-undang yang semestinya dan tidak berat sebelah. Alhamdulillah, insya Allah di tahun 2021 ini pemerintah akan lebih membaik ya, dia akan lebih adil dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Ini penjelasannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah segala pekerjaan mudah dikerjakan dan dilaksanakan, tidak ada hambatan, berjalan lancar segala perbuatan. Orang yang zalim seperti perbuatan kejahatan, korupsi, penipuan, merampok, pembunuhan dihukum secara setimpal dengan perbuatannya. Nah, ini masih bersangkut paut dengan yang sebelumnya ya, yakni bahwasanya raja-raja atau pembesar atau mungkin pemerintah seperti itu. Pemerintah ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, dan orang-orang yang sifatnya zalim seperti korupsi, penipuan, perampokan itu semua akan dihukum secara adil di tahun ini ya. Lalu berikutnya adalah mereka yang berbuat akan dihukum, bertindak menurut hukum yang seharusnya dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu kejahatan berkurang dan suasana menjadi aman sentosa. Alhamdulillah di tahun ini akan banyak perubahan-perubahan yang agak lebih baik ya, akan lebih baik di tahun ini. Bahwasanya kejahatan agak sedikit berkurang. Menurut kita falak loh ya, ini menurut kita kuno ya, bukan menurut saya ya. Akan banyak perubahan yang lebih baik lah di tahun ini ya, dari pemerintah dan negeri, seperti itu. Lalu tanaman-tanaman di tahun ini akan subur ya. Pada saat itu tampak banyak sekali perkumpulan-perkumpulan dan keakuran masyarakat umat manusia di mana-mana, tua muda seia sekata tengah menenggang hidup bergotong royong, suasana adem ayem, sejuk, aman, nyaman, sentosa, aman sentosa. Jadi di tahun ini akan banyak orang-orang yang dari ormas-ormas atau perkumpulan, paguyuban ya, mungkin ada padepokan seperti itu, mereka akan menimbulkan seperti menjalin sebuah silaturahmi akur satu sama lain ya, seperti mungkin berkurang sedikit, selisih paham itu agak sedikit berkurang. Jadi mereka tetap akan bergotong royong untuk membangun sebuah negeri yang aman, sentosa, nyaman, sejuk, seperti itu. Nah, untuk bencana di tahun ini akan lebih banyak di angin ya, bencananya angin, yaitu bencana alam, yakni dilanda angin topan. Akan banyak terjadi angin topan di tahun 2021 ini. Lalu berikutnya akan banyak orang mati ya, akan banyak orang mati di sini, katakan bahwa akan banyak orang mati. Nah, kalau banyak orang mati ini ya nggak tahu ini akan ada musibah apakah mungkin dari angin topan itu kah atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi ini menurut kitab kuno dikatakan akan banyak orang mati. Nanti kita tinggal buktikan saja apakah benar ya sesuai dengan kitab kuno. Lalu untuk berikutnya, menurut prediksi saya dan penerawangan saya, bahwasanya akan ada musibah yang besar yang bersumber dari air yang akan membuat banyak orang menangis. Nah, ini saya nggak tahu nih, entah
ini bisakah banjir, apakah bisa banjir, apakah tsunami, saya nggak tahu. Pokoknya yang pasti ini saya lihat akan banyak orang menangis yang sifatnya dari air ya, dari musibah air seperti itu ya. Akan banyak memakan korban. Bisa saja tsunami, bisa saja banjir, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang pasti saya lihat banyak orang menangis dan di situ banyak air. Waktu itu waktu saya berzikir, saya istiqoroh itu mendapatkannya itu gitu. Waktu saya menerawang lah, kalau bahasa gampangnya kita menerawang lah. Oke, kita bahasa gampang menerawang. Ya, lalu keburukan-keburukan dari tahun sebelum-sebelumnya, tahun 2020, di tahun 2021 ini akan berkurang. Ya, keburukan-keburukan seperti apa itu namanya, keburukan ya mungkin banyak lah, seperti kayak penyakit corona seperti itu akan berkurang tahun ini semua akan berkurang, keburukan seperti corona seperti itu. Nah, lalu berikutnya kezoliman juga akan berkurang, perlahan-perlahan kezoliman akan berkurang. Mungkin kezoliman berkurang ini ada sangkut pautnya juga dengan pemerintah yang adil, pemerintah yang mulai adil seperti itu ya. Lalu akan semakin banyak timbul kasus korupsi. Nah, mungkin dari kasus korupsi ini akan banyak sekali pemerintah yang adil, maka banyak kasus korupsi sehingga mereka akan banyak ditangkap, banyak dipenjarakan, seperti makanya kezoliman lambat laun akan berkurang. Ya. Lalu akan ada orang penting yang tidak pernah kita duga terkena kasus korupsi. Nah, ini siapa saya nggak tahu, pokoknya saya ada sekitar waktu itu melihat ada orang yang terkena kasus korupsi, dan orang ini seperti ulu-ulukan ya, banyak orang yang mengidolakan dia gitu, dan orang ini tidak banyak orang tuh terheran-heran. Waktu itu saya waktu melihat itu adalah banyak orang terheran-heran, kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya orang ini terkena kasus korupsi, kira-kira seperti itu yang saya maksud ya. Lalu berikutnya akan banyak orang yang tadinya lurus malah akan melenceng. Nah, orang yang tadinya lurus malah akan melenceng ini akan banyak sekali. Orang yang tadinya misalkan istiqomah tiba-tiba melenceng. Pokoknya yang sifatnya lurus-lurus saja tiba-tiba korupsi, ada yang seperti itu nanti. Ya, tapi mungkin tidak banyak, insya Allah. Ya, insya Allah saya sih berharapnya nggak banyak. Cuma sih ya coba kita lihatlah nanti tahun depan. Oke. Lalu untuk bidang keartisan, akan banyak lagi orang-orang atau artis-artis yang akan menimbulkan sensasi ya, khususnya wanita ya. Bahkan banyak artis-artis wanita yang akan memunculkan sensasi-sensasi. Nah, lalu berikutnya akan banyak munculan artis-artis baru atau influencer-influencer yang memang influencer ini tidak memiliki skill sebenarnya, tidak memiliki skill, tapi mereka sudah nggak memiliki skill, habis itu tidak bermoral, habis itu bisa cuma ria, atau mungkin hanya bisa menampilkan molekan tubuhnya atau mungkin keseksiannya gitu, dan itu akan dia tidak kompeten lah, dia seperti tidak kompeten, dan dia malah akan menjadi viral dan diundang di media-media televisi gitu ya, gitu. Jadi tahun 2021 ini ya, kita akan banyak kehilangan moral ya, maksudnya moral untuk kalau kita ngomong lebih banyak mengarah kepada kesana lah gitu, mengarah ke arah seksi atau seks bebas seperti itulah, daripada yang zuhud, daripada yang istiqomah seperti itu. Jadi akan lebih banyak orang-orang yang seperti itu, dan itu akan menjadi panutan untuk masyarakat kita tahun 2021. Nah, buat teman-teman semua, ini adalah serangkaian apa yang saya dapat dari dari terawangan saya, dari dari prediksi saya, dan juga beberapa rangkuman juga dari beberapa kitab kuno yang mengenai apa yang akan terjadi tahun 2021. Jadi buat teman-teman semua, jadikanlah ini sebagai referensi ya, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi kita tahu, jadi kita lebih rajin lagi ibadahnya. Jadi kita harus lebih takut lagi kalau misalnya kita di tahun 2021, kalau kita masih hidup, kalau nggak tahun 2021 kita nggak hidup lagi, ya seenggaknya kita sudah mempersiapkan, jangan sampai nanti sudah hari H tiba-tiba dipanggil sama Allah, kita nggak siap. Sebenarnya prediksi dan ramalan ini sebenarnya niatnya adalah untuk mengingatkan teman-teman semua agar kita tetap istiqomah dan harus selalu bersiaga, jangan sampai lengah. Karena bisa aja kita besok mati, atau bisa aja kita bulan depan mati, atau bisa aja 2 bulan lagi kita mati gitu. Nah, makanya kita bersiap-siap
bersiap-siap, jalankan sholatnya, istiqomah di tahajudnya, jalankan sholatnya, jalankan sedekahnya seperti itu. Insya Allah dengan bersedekah, insya Allah dengan kita sering menjalankan tahajud, insya Allah dengan kita istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan yang segala macam yang sifatnya merugikan kita. Oke teman-teman semua prediksi saya dan semua rangkuman mengenai apa yang akan terjadi di 2021 sudah saya utarakan di sini. Semuanya wallahu a'lam bishawab, dan silakan bagi yang mau percaya jadikanlah ini referensi. Bagi teman-teman yang semua yang mau percaya, silakan jadikanlah ini referensi dan jangan diyakini 100% ya, karena ini hanya prediksi. Saya pun juga manusia, mungkin saya juga bisa salah. Kita pun juga yang membuat adalah manusia, syekh atau mungkin ulama yang ahli di bidang itu, falak dan sebagainya. Tapi beliau juga manusia, mungkin juga bisa salah. Tapi jadikan ini hanya sebagai referensi saja untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, oke. Bagi yang tidak mau percaya tidak apa-apa. Saya di sini tugasnya hanya menyampaikan saja. Insya Allah dengan penyampaian saya ini teman-teman semua malah mau menjadi istiqomah di sholatnya, mau membenah diri, mau lebih ingin lagi membenah diri ya, seperti itu. Oke, saya tutup. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.